Apa konsep file? Konsep sendiri adalah suatu hal yang dapat dipahami yang menunjuk pada kategori atau sebuah rancangan yang sistematis. Kemudian file ialah unit penyimpanan logika yang diabstrak sistem operasi dari perangkat penyimpanan. Diabstrak itu sendiri merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Selanjutnya, di bawah ini terdapat beberapa jenis konsep file. Yang pertama, atribut file. Atribut file berbeda dengan sistem operasi lainnya. Perbedaan umumnya yaitu nama, tipe, lokasi, ukuran, proteksi, kemudian waktu, tanggal, dan identifikasi user. Kemudian konsep file yang kedua yaitu operasi pada file. Terdapat 6 operasi dasar yang disediakan sebagai sistem call, yaitu membuat file, create, menulis file, write, membaca file, read, reposisi dalam file, file seek, menghapus file, delete, memotong file, truncate, dan open, close, fi. Ada pula operasi tambahannya yaitu menambah, append, mengubah nama, rename, dan membuat duplikasi, copy. Konsep file yang ketiga yaitu tipe file. Bila sistem operasi mengenali tipe suatu file, maka dapat dilakukan operasi terhadap file dengan cara yang rasional. Misalnya, user yang mencoba mencetak file executable dapat dicegah oleh sistem operasi karena file adalah program biner. 4. Struktur file. File tertentu harus konfirmasi ke struktur yang dibutuhkan dan dimengerti oleh sistem file. Yang kelima, struktur file internal. Secara internal, sistem disk mempunyai ukuran blok yang ditentukan oleh ukuran sebuah sektor. Semua disk input-output dibentuk dalam unit satu blok yang berukuran sama. B. Metode akses. File menyimpan informasi. Bila digunakan, informasi tersebut harus diakses dan dibaca ke memori. Nah, terdapat beberapa cara mengakses informasi pada file, yaitu yang pertama akses berurutan atau sequential access. Akses berurutan merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu rekod diakses setelah rekod yang lain. Kemudian yang kedua, akses langsung atau direct access. File merupakan logical record dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca dan menulis rekod dengan cepat tanpa urutan tertentu. Metode akses langsung berdasarkan model disk dari suatu file memungkinkan acak ke sembarang blok file dan memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Dan yang terakhir, metode akses lain. Metode akses lain dapat dibangun dengan berpedoman pada metode direct access. Metode tambahan ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file, yaitu tentang struktur direktori. Struktur direktori adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file, di antaranya nama, tipe, alamat panjang saat ini, panjang maksimum, tanggal akses terakhir, tanggal perubahan terakhir, ID pemilik, dan informasi proteksi. Beberapa operasi yang dibentuk pada direktori adalah mencari file dalam kurung search, membuat file dalam kurung create, menghapus file dalam kurung delete, mendaftar suatu direktori dalam kurung list, mengubah nama file dalam kurung rename, melintasi sistem file dalam. Selanjutnya yaitu D. File system mounting. Suatu sistem file harus di-mount sebelum diakses. File yang tidak di-mount seperti gambar di bawah ini yaitu gambar A yaitu sistem eksis dan gambar B partisi yang tidak di-mount. Terus akan dilanjutkan proses mounting pada mount point seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya E. Proteksi. Informasi yang disimpan dalam sistem komputer harus diproteksi dari kerusakan fisik dan akses yang tidak benar. Protection dapat dilakukan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu tipe akses. Mekanisme proteksi dengan tipe akses file terbatas yang dapat dibuat. Selanjutnya yaitu akses list dan group.
Pendekatan permasalahan proteksi yang sering digunakan adalah dengan membuat akses secara dependen pada identifikasi user. Agar sistem di atas bekerja dengan baik, keanggotaan grup harus dikontrol secara ketat. Grup dapat dibuat dan dimodifikasi hanya oleh manajer atau super user.